Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa kembali di kelas belajar kita, kelas belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang menyajikan teks laporan percobaan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu melakukan atau menyajikan percobaan. Yang kedua, mampu menyajikan laporan percobaan secara tertulis dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Anak-anak, dalam menyusun laporan hasil percobaan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar laporan hasil percobaan yang kalian buat baik dan benar. Hal yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah langkah penyusunan. Jadi kalian harus memahami langkah-langkah penyusunan yang harus kalian lakukan dalam menyusun laporan hasil percobaan. Yang kedua yaitu penggunaan kaidah kebahasaan. Tentunya kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam laporan percobaan, bahasa yang harus kalian gunakan adalah jenis bahasa baku. Penggunaan kaidah kebahasaan dalam laporan percobaan harus mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEB. Mari anak-anak, kita bahas langkah-langkah penyusunan teks laporan percobaan. Langkah pertama yaitu tentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati. Kalian hati-hati harus membuat judul yang tepat dan menarik. Jadi judul yang kalian harus buat adalah singkat, padat, tepat, dan menarik. Selanjutnya yaitu susun tujuan laporan berdasarkan percobaan. Perhatikan ini karena tujuan laporan ini sangat penting untuk nanti kalian dalam membuat pembahasan dan akhirnya simpulan. Berikutnya yaitu susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Struktur laporan percobaan yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu ada 7 ya anak-anak. Yang pertama yaitu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga kajian teori, yang keempat alat dan bahan, yang kelima langkah-langkah, yang keenam hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh simpulan. Itu struktur yang harus kalian perhatikan, harus kalian tulis dalam susunan laporan percobaan. Tapi anak-anak, dalam model yang lain mungkin kalian tidak menulis kajian teori. Tapi dalam pembahasan kita kali ini alangkah baiknya kajian teori itu dituliskan agar laporan percobaan atau percobaan yang kalian buat itu baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir yaitu gunakan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ingat anak-anak, yang harus kalian perhatikan dalam penyusunan laporan percobaan, bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa baku. Mari anak-anak kita perhatikan contoh penulisan judul. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Perhatikan, penggunaan huruf kapital dalam judul itu hanya digunakan pada awal kata dalam judul itu. Lihat laporan, maka penggunaan kapitalnya pada huruf awal yaitu L. Praktikum, penggunaan huruf kapital pada awal yaitu huruf P. Demikian juga jaringan silem. Nah, yang kedua yaitu penulisan nama. Setiap kata dalam nama diawali dengan huruf kapital, yaitu Safira di situ S, Nur N, Fadila F ya. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan singkatan, yaitu dengan kawan-kawan disingkat dengan DKK. Di sini ditulis tidak menggunakan huruf kapital. Perhatikan, penulisan nama dengan kata dengan kawan-kawan dipisahkan dengan tanda baca koma. Diakhiri
dengan tanda titik. Nama sekolah SMP ditulis dengan huruf kapital. Nama tempat hanya menggunakan huruf kapital pada bagian awal dari kata-kata nama tempat tersebut. Yang harus kalian perhatikan, di akhir penulisan judul tidak digunakan tanda baca. Selanjutnya, perhatikan penulisan tujuan dan kajian teori. Di situ menggunakan nomor 1 dan 2, lalu ada tanda titik setelah penulisan nomor. Lalu dibuat spasi antara titik dengan tujuan. Perhatikan penulisannya lurus. Lalu yang kalian harus perhatikan yaitu kajian teori. Setiap paragraf pada penulisan kajian teori ditulis masuk ya, kira-kira 5 huruf. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Di situ untuk setiap alat, item alat ada ditandai dengan huruf yaitu A, B, C, D, dan E. Perhatikan penulisannya. Demikian juga prosedur atau cara kerja ditandai dengan huruf A, B, C, D, E. Selanjutnya hasil pengamatan. Di sini anak-anak, ya hasil pengamatan ditulis dalam bentuk tabel. Tapi penggunaan tabel ini tidak harus anak-anak. Jadi kalian dalam prakteknya bisa menggunakan tabel, bisa juga tidak. Selanjutnya pembahasan. Nah, dari hasil pengamatan tadi lalu kalian uraikan dalam pembahasan. Kalian deskripsikan, kalian gambarkan secara jelas dan rinci. Lalu hasil pembahasan itu kalian simpulkan. Anak-anak, agar kalian lebih memahami dan lebih terampil dalam membuat laporan hasil percobaan, silahkan kerjakan tugas pembelajaran, yaitu buatlah teks laporan hasil percobaan membuat pelangi. Sebagai panduan, silahkan kalian buka buku siswa Bahasa Indonesia edisi revisi 2018 halaman 27-28. Di situ kalian bisa lihat langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan, dan sebelumnya juga diterangkan bahan-bahan apa yang harus kalian kumpulkan atau kalian lengkapi sebelum kalian melakukan percobaan. Selamat mengerjakan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.